perkenalkan nama saya Novianti Ainurwulan dari Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai teori konsumsi dan perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam perlu dibedakan dua tipe pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen Muslim, yaitu pengeluaran tipe pertama dan pengeluaran tipe kedua. Pengeluaran tipe pertama adalah pengeluaran yang dilakukan Muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga, seperti pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia namun memiliki efek pada pahala di akhirat. Kemudian pengeluaran tipe kedua adalah pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif mencari akhirat. Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara menumpuk dan meningkatkan pahala menuju falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah masalah, kebutuhan, dan kewajiban. Dalam ekonomi Islam, tujuannya konsumsi adalah memaksimalkan masalah. Prinsip-prinsip konsumsi menurut Abdul Manan. Yang pertama ada prinsip keadilan, yang kedua ada prinsip kebersihan, yang ketiga ada prinsip kesederhanaan, yang keempat ada prinsip kerendah hatian, yang kelima ada prinsip Kaidah-kaidah konsumsi. Sebagai konsumen muslim harus berkomitmen dengan kaidah dan hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan menjauhi dampak mudaratnya. Beberapa kaidah-kaidah terpenting konsumsi. Yang pertama, kaidah syariah, kedua, kaidah kuantitas, ketiga, kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, keempat, kaidah sosial, kelima, kaidah lingkungan, keenam, kaidah larangan mengikuti dan meniru. Perilaku konsumen muslim. Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak di tengah-tengah dan sederhana. Ishhar dilarang dalam Al-Quran. Sifat tafsir adalah membelanjakan uang untuk sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Perilaku ini sangat dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum perilaku konsumen. Hasan Siri menyatakan bahwa sumber hukum konsumsi yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan." Konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islam. Menurut Imam Syatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi. 5 elemen menurut Imam Syatibi. Yang pertama, kehidupan atau jiwa. Kedua, properti, harta atau benda. Ketiga, keyakinan. Keempat, intelektual. Dan kelima, keluarga atau keturunan. Kelima elemen tersebut pada setiap individu, itulah yang disebut maslahah. Berdasarkan kelima elemen yang disebutkan oleh teman saya yang di atas, maslahah dapat dibagi dua jenis lagi. Yang pertama adalah maslahah terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, maslahah terdapat elemen-elemen yang menyangkut kehidupan akhirat saja. Dengan demikian, seorang individu Islam akan memiliki dua jenis pilihan, yaitu berapa bagian pendapatnya yang akan dialokasikan untuk maslahah jenis pertama dan berapa untuk maslahah jenis kedua. Yang kedua, masalahnya adalah bagaimana memilih di dalam maslahah jenis pertama, berapa bagian pendapatnya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dunia dalam mencapai kepuasan di akhirat, dan berapa bagian untuk kebutuhan akhirat itu sendiri. Pada tingkat pendapatan tertentu, konsumsi Islam karena memiliki alokasi hal-hal yang menyangkut akhirat akan mengkonsumsi barang-barang lebih sedikit daripada non-muslim. Hal yang membatasi adalah konsep maslahah tersebut di atas. Tidak semua barang-barang jasa yang memberikan kepuasan atau utility mengandung maslahah di dalamnya, sehingga tidak semua barang dan jasa dapat diayak atau dikonsumsi oleh umat Islam.
Dalam membandingkan konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan yang terkandung di dalamnya maslahah, kita perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum syariah, yakni antara daruriyah, tahsiniyah, dan haziyah. Dalam penjelasan tersebut, daruriyah memiliki tujuan, yaitu merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencangkup terpeliharanya 5 elemen dasar tersebut, yakni kehidupan jiwa, keyakinan, agama, akal, dan keturunan dan keluarga. Jika tujuan daruriyah diabaikan, maka tidak akan ada lagi kedamaian. Yang timbul adalah kerusakan atau fasad di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat. Yang kedua apa? Yaitu kedua adalah haziyah. Syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan hukum syariah. Dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara 5 hal pokok tadi, melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terdapat 5 hal pokok tersebut. Yang ketiga adalah tahsiniyah. Apa sih tahsiniyah? Syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Terdapat beberapa profesi dalam syariah yang dimaksud untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplikasi dari daruriyah dan naziyah. Misalnya diperbolehkannya memakai baju nyaman dan indah.